Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati. NIM saya 1031124000138. Di sini saya akan menjelaskan tugas subsel O3 semester genap 2024-2025. Nah, di sini soalnya sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa helix yang diberikan oleh di sini RT sin T I vektor I tambah cos T vektor J tambah T kuadrat kurang 3T tambah 2 dikalikan dengan vektor K. Nah, oke, lanjut. Di sini kita perhatikan komponen tertinggi. Jadi di sini Z T sama dengan T kuadrat kurang 3 tambah 2. Kita hitung turunannya. Di mana DZ ini, di mana DZ per DT sama dengan 2 ditambah min 3. Terus ketika DZ ini per DT itu kurang dari 0, kurang dari 0, artinya ketinggian berkurang. Nah, jadi DZ per DT itu sama dengan 2 ditambah min 3. DT dikurangi 3 kurang dari 0 sama dengan itu T kurang dari 3 per 2. Jadi partikel pernah bergerak ke bawah ketika 0 kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan T kurang dari 1,5 detik. Lanjut bagian B. Bagian B itu ditanyakan apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak. Nah, di sini saya sudah mengerjakan. Di sini kita hitung kecepatan vektornya. Nah, di mana kecepatan vektornya dari PT adalah tuh kecepatan kan. Jadi vektor T sama dengan dr per dt sama dengan cos T vektor I kurang sin T vektor J tambah 2T kurang 3 dikalikan dengan K. Nah, di sini agar partikel berhenti, vektor V itu harus sama dengan vektor 0 agar partikel itu berhenti. Nah, jadi di sini cos T sama dengan 0 itu T sama dengan pi per 2. Terus sin T sama dengan 0 itu sama dengan 0 atau pi dan lain-lain. Terus 2T dikurangi 3 sama dengan 0T, jadi sama dengan 3 per 2. Nah, karena tidak ada nilai T yang memenuhi, jadi partikel tidak pernah berhenti bergerak. Tuh, kan di sini partikel berhenti itu kalau sama dengan 0. Nah, di sini partikelnya tuh tidak ada yang memenuhi. Jadi partikel tidak pernah berhenti bergerak. Oke, lanjut bagian C. Di sini itu ditanyakan kapan partikel berada di ketinggian 12 meter. Nah, di sini kita ambil fungsi ketinggian. Nah, di sini fungsi ketinggiannya itu ZT sama dengan T kuadrat kurang 3T T ditambah 2. Nah, di sini kita cari nilai ZT itu sama dengan 12. Nah, T kuadrat kurang, di sini kita sudah dapat T kuadrat kurang 3T tambah 2 itu T kuadrat kurang 3T kurang 10 sama dengan 0.
terus T sama dengan, kita turunin, T sama dengan min 3 ditambah akar min 3 kuadrat dikurangi dengan min 4, kurangi 4 dikalikan dengan 1 dan dikalikan dengan min 10, itu sama dengan 3T akar 49 per 2 sama dengan 3 tambah 7 per 2. Nah, T sama dengan 10 per 2 sama dengan 5, atau T sama dengan min 4 per 2 sama dengan min 2. Nah, di sini karena T itu lebih besar sama dengan 0, jadi T sama dengan 5. Partikel ini mencapai ketinggian 12 meter dari tanah saat waktu T sama dengan 15 sama dengan T sama dengan 5 detik. Oke, lanjut bagian D. Di sini kita mencari berapa kecepatan saat ketinggian 12 meter. Nah, di sini kita ambil vektor kecepatan lagi. Nah, di sini vektor kecepatannya itu ada vektor V dikali vektor VT sama dengan cos T, vektor I dikurangi sin T, vektor J tambah 2 dikalikan dengan 2T dikurang 3 dikalikan dengan K. Nah, di sini kita substitusi. Di sini kita substitusi T sama dengan 5 ke dalam komponen. Nah, di sini cos 5 itu sama dengan 0,287 0,2837. Dan di sini sin 5 sama dengan min 0,9589, dan di sini 2 kali 5 dikurangi 3 itu sama dengan 7. Nah, di sini 5 itu sama dengan, dimana ini vektor 5 dikalikan 5 itu sama dengan 0,285371 ditambah 0,9589J ditambah 7K. Nah, di sini kita hitung besar kecepatan atau magnitudo vektor. Nah, di sini vektor V dikalikan 5 sama dengan akar 0,2837 kuadrat ditambah 0,9589 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Nah, jadi 0,0805 tambah 0,9195 tambah 49. Jadi akar 50 itu sama dengan 7,07 meter per sekon gitu. Jadi kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter itu adalah 7,07 meter per sekon. Oke, lanjut bagian E. Di sini bagian E itu jika keluar dari lintasan, apa vektor arah gerak partikel. Nah, saat partikel keluar lintasan pada T sama dengan 5, arah geraknya akan sama seperti arah garis singgung lintasan, yaitu vektor kecepatan. Nah, di sini sudah kita hitung vektor R T sama dengan sin T vektor I ditambah cos T vektor J ditambah T kuadrat dikurangi 3T ditambah 2 kali vektor K dikali vektor K. Nah, di sini kita substitusi ke T sama dengan 5. Nah, di sini cos 5 itu tadi seperti yang di bagian D, itu cos 5 itu sama dengan 0,2837, sin 5 itu sama dengan 0,9589, 2 kali 5 kurang 3 itu sama dengan
10 kurang 3 jadi sama dengan 7. Nah, di sini vektor 5 itu sama dengan 0 sama dengan 0,2837 I ditambah dengan 0,9589J ditambah dengan 7K, dimana ini kita dimasukkan ke dalam rumus yang rumus ini, fungsi partikel. Nah, terus vektor D itu sama dengan 0,2837,0,9589,7. Nah, jadi vektor arah dari garis singgung lintasan pada ketinggian 12 meter yang menjadi arah gerak partikel setelah keluar dari lintasan helix, yaitu ini, yaitu 0,2837, 0,9589 dan 7. Nah, di sini kita lanjut di soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 itu bagian A, kita disuruh hitung turunan di X sama dengan 0. Nah, jadi di sini fungsinya itu YX sama dengan, kita ketahui nih fungsinya YX sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 0, dan X pangkat 3, X lebih besar dari 0. Nah, di sini kita mengecek limit turunan kiri dan kanan, di mana kanan itu X lebih besar dari 0. Nah, di sini kita mengecek limit mendekati 0, positif 0 ditambah H kubik atau pangkat 3 kurang 0 per H sama dengan lim H mendekati 0 positif H pangkat 3 per H sama dengan H kuadrat kurang lebih dari 0. Itu di bagian sisi kanan. Nah, di bagian sisi kiri itu X kurang dari sama dengan 0, dimana limit 0 kurang 0 per H sama dengan 0. Nah, karena limit kiri dan kanan sama, hasilnya 0, jadi turunan ada dan bernilai 0, dimana di Y akse 0 itu sama dengan 0. Nah, di sini kita lanjut bagian terakhir, yaitu bagian B nomor 2. Itu gunakan hitung kelengkapan di titik 0,0. Nah, di sini rumus kelengkungannya itu ada ini, KX sama dengan Y X samper 1 tambah Y aksen X kuadrat pangkat 3 per 2. Nah, di sini kita menggunakan sisi kanan terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan di sini kita gunakan sisi kanan karena fungsi tidak terdiferensial 2 kali di kiri. Jadi Y itu sama dengan X pangkat 3, Y aksen X sama dengan 3X kuadrat sama dengan Y aksen 0 sama dengan kali 0 sama dengan 0. Nah, di sini Y X sama dengan 6X, dimana Y dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Nah, kita masukkan, ini kan kita sudah dapat bagian sisi kanan. Nah, kita masukkan ke dalam rumus kelengkungan. Nah, terus kita masukkan dikalikan dengan 0 sama dengan 0 per 1 tambah 0 kuadrat pangkat 3 per 2, dimana hasilnya itu adalah 0. Jadi kurva itu datar, tidak
tidak melengkung karena kemiringan dan perubahan kemiringan keduanya itu bernilai 0.